Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sebagai observer Ami Wijaya, Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Saya Tatang Sadikmika, berperan sebagai coach. Saya Dening Dwi Susanti, berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Pak Ami. Ya, Pak Tatang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Ami sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Tatang. Oke Pak Tatang, pada kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Ya, coaching. So pada kali ini Pak Tatang akan sebagai coach. Ya, nanti saya akan berperan sebagai coach. Sementara nanti sebagai coach ini adalah teman saya, Bu Daning Dwi Susanti. Oh, dan ini sekarang ada Pak? Ada di luar Mas ya. Oke. Untuk ini nanti Pak Tatang, apa namanya kegiatan coaching kali ini yang menjadi untuk mendiskusikan penilaian percakapan coachingnya bagaimana Pak? Ya. Nanti pada rubrik penilaian kegiatan coaching saya pada pagi hari ini, insya Allah nanti saya akan melaksanakan indikator dari tahapan DIPA, yang dimana yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab. Terus berikutnya nanti apakah nanti penjelasan juga akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Ya, nanti saya berencana akan mengembangkan, kalau bisa mengembangkan semua kompetensi, mulai dari present, kemudian mendengarkan sangat aktif, dan mengajukan pertanyaan di pokok. Terus berikutnya nanti juga dibahas tentang kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Ya. Dari 3 kompetensi itu saya ingin mengembangkan yaitu tentang pertanyaan bobot, karena nanti dengan pertanyaan itu nanti saya harapkan coach bisa menggali dan berpikir menemukan ide-ide langkah-langkah apa saja yang akan diambil. Terus tentunya nanti di paling akhir ada indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nih Pak. Kemudian Pak Tatang mungkin bisa dimulai. Oke ya. Jadi monggo silakan. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Bu Daning. Selamat pagi, apa kabarnya Pak Tatang? Alhamdulillah sehat selalu Bu Daning. Bu Daning sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini betul aja Pak Tatang. Pada pagi hari ini anak-anak itu sedang mata pelajaran agama, jadi diajar oleh guru agama Bu Hedi. Sementara hari ini saya sholat waktu. Ini loh Pak Tatang, saya itu ada yang mengganjal di pikiran saya. Kira-kira bisa saya berolkan dengan apa tidak Pak Tatang? Insya Allah bisa. Monggo, kita cari tempat kerja yang nyaman, yang sekiranya nanti panjenengan bisa mengungkapkan permasalahan panjenengan. Ide yang bagus itu Pak Tatang, monggo. Ya. Baik Daning, apa yang akan panjenengan ceritakan? Ini Pak Tatang, akhir-akhir ini saya merasa murid saya kelas 5. Kebetulan kan saya baru ngajar di kelas 5 itu Pak. Ini murid-murid saya itu kok kurang antusias dalam belajar. Ketika saya beri tugas pun juga yang mengumpulkan itu tidak semuanya mengumpulkan, hanya sebagian 50% mengumpulkan itu sudah bagus Pak. Itu ya. Oke. Ya. Baik, jadi menurut Bu Daning, apa yang Ibu harapkan pada obrolan kita pada pagi hari ini? Dari obrolan yang kita lakukan hari ini, saya mengharapkan adanya solusi Pak Tatang atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid saya dan kedisiplinan murid-murid saya dalam mengumpulkan tugas. Ya Bu Daning, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini kita mendapatkan solusi dari permasalahan panjenengan yang Anda hadapi sekarang. Ya Pak Tatang. Nah, menurut Bu Daning, hal apa yang membuat murid-murid Bu Daning itu kurang antusias dalam belajar bersama itu? Kalau saya ingat kembali ya Pak Tatang, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya monoton, terlalu membosankan, terus
saya itu dominannya hanya berbicara saja gitu loh, Pak, di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tuh sepertinya kayak kurang memberikan kesempatan untuk berpendapat kepada murid-murid saya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, berarti gini ya, Ibu merasa bahwa pembelajaran panjenengan ini membosankan, monoton, dominan, dan tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat. Begitu ya? Oke, iya Pak Tatang, gitu. Dari pernyataan Ibu tadi, kira-kira apa yang membuat murid panjenengan itu tidak antusias dalam belajar? Menurut saya itu murid-murid saya itu menginginkan pembelajarannya itu yang asik, tidak monoton, menyenangkan, tidak membosankan, itu seperti itu Pak Tatang. Saya sebenarnya sependapat dengan panjenengan. Lalu menurut panjenengan, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Dani sampaikan? Menurut saya pembelajarannya itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking, terus adanya game mungkin Pak sebelum pembelajaran ada game-game yang menarik, mungkin seperti itu. Lalu Bu Dani, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Dani, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan apa ya Pak Tatang, tugas yang saya berikan itu apa terlalu banyak, terus pertanyaannya itu terlalu berat menurut mereka tanpa saya memberikan sumber apa ya Pak, sumber belajar yang lebih mengasihkan, mungkin seperti itu Pak. Kalau boleh tahu kira-kira sumber belajar apa yang panjenengan gunakan? Saya biasanya itu hanya menggunakan buku paket yang dari pemerintah itu Pak, yang ada di kelas, tapi kadang juga saya ngambil dari perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks yang sudah digunakan? Sebenarnya untuk sumber belajar yang bisa digunakan pada pembelajaran kita itu kan banyak Pak. Tapi sementara ini saya tuh masih sering melakukannya dengan buku teks saja. Oh iya Pak, kita kan bebas nih menggunakan banyak sekali sumber, bisa dari YouTube atau mungkin dari TikTok, yang dari IG, mungkin aplikasi-aplikasi internet yang lagi tren itu mungkin bisa digunakan ya Pak. Nah, betul sekali Bu Dani. Saya yakin sekali Bu Dani bisa menggunakan berbagai macam-macam sumber belajar dan pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Dani untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, ini rancangan saya ya Pak. Saya itu kepingin membuat merancang rencana pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang beragam, mungkin dari video, TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak seperti yang kemarin Pak. Nah, dari bentuk-bentuk tugas itu juga saya sesuaikan dengan minat bakat murid-murid saya. Istilahnya saya itu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menurut, sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa untuk mengerjakan tugas. Mungkin bisa lewat drama, puisi, atau pantun di laporan digital, seperti itu. Bagus sekali Bu Dani. Lalu untuk pengumpulan tugas yang belum maksimal tadi bagaimana? Untuk pengumpulan tugas yang belum maksimal, mungkin saya akan memberikan tugasnya yang tidak terlalu banyak ya Pak. Jenis tugasnya yang bervariasi, menurut kemampuan anak. Gitu. Nah, sebenarnya bagus sekali Bu Dani. Mudah-mudahan berhasil. Anak-anak semakin antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dani. Gitu Pak. Kemudian apa komitmen Bu Dani terhadap rencana ini? Saya itu berkomitmen ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi buat murid-murid saya itu sehingga dapat menjalankan merdeka belajar Pak Tatang. Saya itu akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Jadi saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Dani. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Dani. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tatang untuk waktunya. Ini sangat mencerahkan saya Pak Tatang.
semoga kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan ilmu kita Pak Tatang. Terima kasih banyak Pak Tatang. Pokoknya tetap semangat. Siap Pak Tatang. Terima kasih. Ya, demikian tadi hasil praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Tatang dan juga Bu Daning. Pak Tatang sebagai coachnya dan Bu Daning sebagai coachingnya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan catatan hasil kegiatan coaching yang baru saja dilaksanakan. Ketika beliau berdua melakukan praktek tersebut, saya mencatat bahwa saya melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh Pak Tatang ketika beliau sebagai coach. Beliau memberikan presence atau kehadiran penuh untuk coachingnya. Nah, demikian juga ketika Pak Tatang dalam coaching tadi juga fokus pada area yang ingin dikembangkan dan juga berdasarkan hasil dari percakapan yang tadi sebelum praktek dilaksanakan. Mungkin saya akan menanyakan ini dulu kepada Pak Tatang. Apakah dalam proses kegiatan pembelajaran tadi, apakah juga juga ditanyakan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, terima kasih. Setelah saya melaksanakan praktek coaching tadi sesuai dengan alur kita dan bisa menggali potensi dari coaching, sehingga coaching bisa mencari jalan keluar dari masalahnya sendiri. Jadi proses itu tidak dari panjenengan ya, langsung diambil dari coachingnya. Terus ini Pak, apakah juga ada catatan hasil observasi basis data yang mungkin itu merupakan penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi coaching tadi bagaimana Pak? Apakah juga ada catatan data untuk proses coaching itu? Tadi sudah terlihat dari rencana-rencana yang diungkapkan dikatakan oleh Bu Daning tadi, insya Allah nanti itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan, dan kemudian nanti dengan rencana itu bisa berhasil dan bisa sesuai dengan harapan Bu Daning. Jadi kalau tadi saya amati proses coaching panjenengan itu memang sudah betul-betul mengikuti hampir delta ya yang kita pelajari selama ini, dan juga ada pertanyaan berbobot yang juga disampaikan. Nah, kalau mungkin bisa saya memberikan skala penilaian dari proses coaching tadi dari tahapan-tahapan dan juga alur yang disampaikan dalam proses itu, antara skala 1 sampai 4 saya bisa menunjukkan praktek ini tadi sudah berada pada kondisi angka yang 3. Terus yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan ini? Saya ingin mengembangkan mendengar aktif. Ketika saya mau coach orang, saya ingin tahu apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan harapan atau keinginan yang saya coach. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat Pak. Kemudian praktek coaching supervisi akademik penugasan dari LMS 2.3 dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.